Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat berjumpa kembali kepada segenap pendengar YouTube AB Ministry ini. Tuhan kiranya menyertai kita dalam melaksanakan segenap aktivitas kita. Pada kesempatan kali ini kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah di Minggu Trinitatis tanggal 4 Juni 2023 yang menjadi khotbah kepada kita tertulis dalam Kejadian 1 ayat 1 dan ayat yang kedua, dilanjutkan dengan ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Demikian pembacaan firman Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya lah mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal pencipta segala sesuatu, itulah yang menjadi tema kepada kita minggu ini. Alkitab mencatat bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu. Dari yang tidak ada menjadi ada hanya oleh kuasa firman-Nya. Dan dalam proses penciptaan ini kita melihat ketritunggalan Allah yang menyatu dalam proses penciptaan bumi beserta dengan segala isinya. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan melalui penciptaan Allah atas segala sesuatu. Ada beberapa hal yang mau disampaikan kepada kita melalui khotbah kita. Yang pertama, saudara-saudara, Allah menciptakan bumi dan segala isinya penuh dengan keteraturan. Kenapa kita katakan penuh dengan keteraturan? Karena sesungguhnya semua yang diciptakan oleh Allah yang ada di dunia ini untuk kesejahteraan manusia. Itulah sebabnya terlebih dahulu Allah menciptakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Dan kalau segala kebutuhannya sudah ada, maka setelah itu manusia diciptakan. Bisa kita bayangkan kalau dalam proses penciptaan manusia itu dia diciptakan pada hari yang pertama misalnya. Maka di manakah manusia ditempatkan? Apakah yang menjadi makanannya? Tapi saudara-saudara, Allah begitu luar biasa menciptakan langit dan bumi, terang dan gelap, air dan daratan, tumbuh-tumbuhan, segala binatang. Dan ketika itu semuanya sudah diciptakan, maka diciptakanlah
di hari yang terakhir manusia, sehingga sudah ada tempatnya untuk bernaung. Sudah ada yang menjadi makanannya. Sudah ada yang menjadi sumber kehidupan kepada manusia itu sendiri. Itulah sebabnya tidak berlebihan kalau kita katakan Allah menciptakan dunia dan segala isinya penuh dengan keteraturan. Kalau Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini beserta dengan segala isinya penuh dengan keteraturan, sebagai manusia ciptaan Tuhan, saudara-saudara, kita diharapkan agar hidup penuh dengan keteraturan. Bagaimana maksudnya kehidupan kita penuh dengan keteraturan? Yaitu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup mematuhi norma-norma yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan keluarga, dimanapun kita berada, hendaknya hidup kita penuh dengan keteraturan. Kenapa? Karena Tuhan dalam proses penciptaan dunia dan penciptaan manusia itu sudah memberikan gambaran keteraturan kepada kita. Sehingga ketika kita mengikuti nilai-nilai, memenuhi aturan-aturan yang ada dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan penuh dengan berkat, penuh dengan keteraturan, kedisiplinan, dan itu akan mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, yang kedua, manusia adalah gambar dan rupa Allah. Kenapa kita katakan demikian? Tadi kita lihat firman Allah berkata, mari kita ciptakan manusia itu segambar dengan kita. Jadi kalau manusia itu segambar dengan Allah, itu artinya manusia itu merupakan gambar dan rupa Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, apa yang mau disampaikan? Artinya wajah manusia yang berbeda-beda itu, yang berbeda bentuk, suku, ras, dan lain sebagainya, mau dikatakan adalah bahwasanya itu merupakan gambaran wajah Allah dalam kehidupan manusia. Untuk itu, Allah tidak pernah salah menciptakan umatnya. Allah tidak pernah salah membuat gambaran wajah kita. Tapi yang mau disampaikan adalah wajah-wajah manusia yang ada di dunia ini adalah sebagai gambaran rupa dan wajah Allah dalam kehidupan kita. Untuk itu jangan lagi pernah mengatakan bahwasanya ketika ada orang yang terbatas wajahnya ataupun mungkin kita katakan cacat, itu sebagai gambaran Allah salah menciptakan. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Tapi itu adalah gambaran wajah Allah, gambaran kemuliaan Allah. Allah tidak pernah salah menciptakan. Tapi wajah-wajah yang ada di dunia ini, itu adalah gambaran wajah Allah, mewakili wajah Allah yang boleh kita lihat dalam kehidupan manusia. Untuk itu, bagaimanapun keberadaan kita, bagaimanapun gambaran wajah kita, kita meyakini bahwa itu adalah gambaran wajah Allah, gambaran kemuliaan Allah lewat kehidupan setiap manusia. Untuk itu yang mau disampaikan adalah biarlah nama Tuhan Allah mulia melalui gambaran wajah kita. Kita memuliakan Allah melalui gambaran wajah kita. Karena itu sesungguhnya adalah ciptaan Allah itu sendiri. Yang ketiga, saudara-saudara, yang mau disampaikan, manusia diperintahkan agar menaklukkan dan berkuasa atas ciptaan Allah.
Bagaimana kita memahami bahwasanya Allah telah memberikan mandat kepada manusia itu sendiri untuk menaklukkan bumi, berkuasa atas segala ciptaan. Itu berarti bahwa kita punya tugas yang berat di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Bagaimana dunia yang sudah diciptakan oleh Allah dan diberikan sebesar-besarnya, seluas-luasnya untuk kesejahteraan manusia, boleh benar-benar kita lestarikan. Jangan sampai ketika kita hidup di dunia ini, ketika dunia ini diserahkan kepada manusia, kita mempergunakannya semena-mena. Kenapa saudara-saudara? Kalau kita mengelola dunia ini dengan baik, maka dunia ini akan memberikan kesejahteraan seluas-luasnya kepada kita. Tapi di lain sisi, kalau manusia itu semena-mena terhadap dunia ini, melakukan penebangan pohon sejadi-jadinya, melakukan pencemaran sebesar-besarnya, maka lihatlah apa yang terjadi. Dunia juga bisa murka, bisa mendatangkan banjir bandang, longsor, dan lain sebagainya. Pada akhirnya akan mencelakakan kehidupan manusia. Untuk itu saudara-saudara, mari kita melestarikan bumi ciptaan Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau bumi ini lestari, maka ini bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Tapi kalau kita merusak bumi ini, maka itu berarti juga kita mewariskan malapetaka kepada keturunan kita ke depannya. Maka lestarikanlah bumi ini. Saudara-saudara, melalui penciptaan Allah atas bumi dan segala sesuatu yang di dunia ini, mau menyampaikan kepada kita bahwasanya Tuhan itu luar biasa, menciptakan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Untuk mengagumi bagaimana kuasa Tuhan menciptakan bumi ini, ada sebuah ilustrasi, yaitu tentang seorang guru seni rupa yang sedang mengajar di kelas, saudara-saudara. Sebelum dia memulai pelajaran di kelas, dia membawa sebuah lukisan yang indah, yang luar biasa. Dan pada saat memulai pelajarannya, dia berkata kepada murid-muridnya, kepada seluruh anak didikku, coba perhatikan gambar ini. Menurut kamu, gambar apakah yang paling luar biasa dalam gambar ini? Saudara-saudara, ada banyak pendapat. Ada mengatakan gambar yang luar biasa adalah gambar gunung. Begitu indahnya, katanya. Ada mengatakan gambar yang luar biasa adalah gambar bunga-bunga yang indah, yang mekar. Warnanya luar biasa, katanya begitu. Ada mengatakan gambar yang luar biasa adalah pemandangan yang indah, yang dilukiskan melalui sawah-sawah, jalan yang berkelok-kelok, dan lain sebagainya. Ada mengatakan gambar yang luar biasa adalah gedung-gedung bertingkat, dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudara, di akhir jawaban murid-murid ini, ada seorang dari sudut di ruangan itu mengatakan begini, Bapak Guru, saya punya pandangan lain. Sesungguhnya yang hebat itu bukanlah gambar yang Bapak Guru tunjukkan. Tapi yang hebat itu adalah yang sesungguhnya adalah tangan yang melukis lukisan yang indah ini. Itulah tangan yang hebat, yang luar biasa, yang bisa melukiskan bagaimana indahnya ciptaan Tuhan yang ada, digambarkan dalam sebuah lukisan, katanya begitu. Saudara-saudara, guru ini pun kagum dengan jawabannya. Memang lukisan itu indah, tapi yang lebih indah adalah tangan orang yang
melukis itu, saudara-saudara. Demikian juga lah kita memaknai ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Kita boleh kagum dengan laut, pantai, gunung, sawah-sawah, dan kehidupan yang lain yang ada di dunia ini. Tapi ketika kita mengaguminya, maka yang lebih harus kita kagumi adalah bagaimana Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya dan menciptakan kita. Untuk itu, mari kita muliakan Tuhan yang telah menciptakan dunia ini dengan segala isinya, dengan tetap bersyukur, melestarikan segala ciptaan Tuhan, dan harus menyadari bahwa bentuk daripada Tuhan menyerahkan dunia ini kepada manusia, kita harus menjaga dan melestarikannya untuk kehidupan anak cucu kita kelak. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kami betapa luar biasanya ciptaan Tuhan yang harus kami kagumi, kami jaga dan kami lestarikan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga yang telah menciptakan dunia dan segala isinya. Amin.